Pada hari ini saya bertemu dengan semua para anggota yang ada di Kemenko. Titik berat yang kami bicarakan, kami dapat saya laporan adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan militer. Walaupun itu ada juga sedikit sehingga di luar yang saya akan bicarakan lagi pada hari berikutnya dengan para penjabat di Kemenko ini. Itu yang kami lakukan. Jadi kalau tadi agak lama mungkin kalian menunggu, ya karena banyak hal-hal yang kita bacakan, masalah yang ke dalam. Saya kira itu. Langkah terdekat mungkin selama nanti Bapak bertugas nih akan seperti apa Pak program terdekatnya? Saya kira program tidak akan lepas dari program yang sudah ada. Saya tidak mungkin membuat program sendiri karena program itu sudah ada. Itu yang tinggal langkahnya ke depan. Program itu justru lebih banyak ada ke dalamnya sebagian. Jika kira-kira antara 50% lah dengan yang keluar. Tergantung nanti bagaimana situasi yang akan kita berkembang di depan, yang akan datang. Nah itu nanti diantisipasi, itu baru akan kita bicarakan pada saat-saat mendatang. Supaya kita bisa mengkoordinasikan semua kegiatan dari kementerian-kementerian yang berada di bawah koordinir kami di sini untuk bisa menyelesaikan tugas. Kondisi stabilitas keamanan politik akan jadi hal utama sih Pak, mengingat kita kemarin habis melalui masa-masa demonstrasi yang besar. Pasti, kan kalian juga butuhnya itu kan? Pasti, itu kebutuhan kita semua. Pasti itu bagian dari situ. Dan akan memanggil menteri lain Pak di bawah Menko Polhukam pasti, untuk koordinasi. Pasti, karena memang tugas kami itu supaya kita koordinasikan, mungkin antar kementerian, kemudian kami koordinasikan, kemudian kita padukan, kita lihat adakah bottleneck di situ. Nah itu kita selesaikan. Pak, tadi di istana kan Bapak bilang kalau misalkan akan fokus terhadap reformasi Polri. Nah ini kan kemudian Pak Ahmad... Siapa yang bilang itu? Saya nggak bilang begitu. Ada di kompas.com tadi aku baca Pak. Saya tidak mengatakan fokus. Pak Ahmad Doviri sebagai penasihat khusus Presiden bidang reformasi polisian. Nah mungkin barangkali apakah ini juga salah satu jadi Pak concern Pak Prabowo ke depannya, mungkin ada pesan khusus gitu? Begini ya, dari kementerian dan lembaga yang di bawah koordinasi kami, itu kan ada juga polisi. Jadi kalau misalnya di sini akan ada seperti yang Anda katakan itu, yang akan dimotori oleh Pak Doviri, ya tentunya kami juga dilapori. Atau kami juga akan memberikan masukan juga. Begitu. Sekarang Anda tanya itu, ya saya belum tahu, belum ketemu sama Pak Doviri. Gitu ya. Pak, untuk agenda besok apakah Bapak mungkin ada sertijab gitu dengan Pak Menteri sebelumnya Pak Safri? Sertijab Pak. Sertijab enggak, sudah selesai kami sertijab. Kalau komunikasi dengan Pak Safri untuk pesan-pesan dari Pak Safri sebagai Menko Polhukam Adintrim sebelumnya gitu Pak? Kami akan bertemu kapan saja. Kalau dengan Pak Safri nggak usah ketemu, telepon saya bisa. Kalau nggak bisa juga saya jalan ke sana. Besok akan ke Menhan mungkin Pak? Kira-kira begitu kalau beliau ada waktu. Ya, saya lihat kan sidang koordinasikan lihat waktunya. Pak Menko, mungkin Bapak bisa menceritakan awal mula Bapak akhirnya terpilih menjadi pembantu presiden tuh gimana sih Pak? Di teleponnya gimana? Mungkin cerita di balik itu Pak. Seperti kalian ketahui ya, saya kan berada bersama-sama dengan tim yang berada bersama dengan Pak Safri, Pak. Itu kan pertemuan katakanlah kontak dengan Pak Presiden kan agak sering gitu ya. Tapi kapan itu mulainya saya juga nggak tahu. Saya tahunya bahwa besok dinaikkan pangkat. Jadi Bapak tidak dihubungi untuk akan ada pelantikan Bapak sebagai menteri baru begitu? Oh ya dihubungi itu. Karena tahapannya naik pangkat dulu, baru kalian waktu naik pangkat tadi ada? Kami enggak, wartawan istana selama Berarti sehari sebelum pemberitahuannya Pak ya? Ya kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Dihubunginya oleh Mas Teddy atau siapa Pak? Oh enggak, bukan. Masa saya harus ceritakan soal Pak, des yang ada di Menko Polhukam akan dilanjutkan nggak Pak? Karena banyak des itu diantara yang kita bicarakan, kami bicarakan ya dari sekian berapa ada 6 des gitu ya. Itu kita bicarakan, kita coba. Mungkin salah satu yang kita bicarakan adalah masalah ke dalam, itu adalah pengliputan. Apakah akan ini efektif atau kurang efektif atau perlu diperkuat? Nah itu nanti.
proses evaluasi tes tadi Pak. Ya, kira-kira begitu. Pak Menko, waktu pas Pak Syafri berbicara di sini, salah satu yang disampaikan adalah akan melakukan revitalisasi organisasi di Kemenko Polkam, Pak. Itu akan Bapak implementasikan sebagai Menko Polkam definitif sekarang, Pak? Ya, merevitalisasi kan harus. Masa enggak? Kita harus revitalisasi terus, kita tingkatkan lagi terus. Tidak berhenti itu. Itu ada organisasi yang dilebur atau bagaimana? Enggak ada. Oh, oke. Jadi nggak ada yang diubah sama sekali di bawah kepemimpinan Bapak? Sampai sekarang belum. Pak, izin penegasan berarti tadi hari ini Bapak hari pertama Bapak ini diisi dengan rapat internal gitu ya Pak, langsung di Ya, Polkam. betul. Ya, dengan siapa aja Pak mungkin Pak dari Pak? Ya semua. Di sini deputi ada berapa tuh? 5 orang deputi dan yang lain-lain. Itu. Oke? Oke ya. Terima kasih ya. Mohon maaf kalian menunggu malam ya. Aman-aman Pak. Pak, mudah-mudahan dengan media bisa lebih sering ngobrol ya Pak.